Perkembangan kasus coronavirus di Prancis. Pada Senin April, jadi hari paling mematikan di Prancis akibat corona atau COVID-19. Tercatat 833 orang meninggal dalam 24 jam pada Senin 6 April 2020. Menteri Kesehatan Prancis Olivier Véran berkata bahwa kasus negaranya masih belum mencapai puncaknya. Meski korban sangat tinggi, total kematian di Prancis sudah mencapai 8.911 nyawa, dan hingga sekarang sudah mencapai angka 20.000 lebih nyawa. Walaupun begitu, perpanjangan masa lockdown yang ditetapkan oleh pemerintah Prancis memiliki efek positif dalam menahan penyebaran virus corona jenis baru. Selama konferensi pers, Jerome Salomon selaku Kepala Otoritas Kesehatan Masyarakat mengatakan jumlah orang yang meninggal karena virus corona baru di rumah sakit dan panti jompo Prancis telah meningkat 5% dalam sehari. Peningkatan jumlah kasus coronavirus di Prancis. Tingkat kematian akibat virus corona jenis baru di Prancis dilaporkan mencapai ratusan orang per hari. Pada Senin lalu, Prancis melaporkan ada 574 kematian baru. Jumlah itu meningkat dari beberapa hari sebelumnya. Ketika jumlah kematian menurun ke 315, jumlah tersebut jauh lebih baik ketimbang pada 6 April lalu. Ketika angka kematian mencapai 833 pasien, sehingga lockdown terlihat ada hasilnya. Total kematian akibat virus corona jenis baru di Prancis kini ada 22.614 orang. Dikonfirmasi secara keseluruhan ada 100.000 lebih kasus di negara tersebut. Silakan Ilham, metode. Metode pengolahan data. Metode pengolahan datanya itu berisi tentang tabelisasi data dan analisis deskriptif, kemudian plot data, dan dibuat grafik, chart, atau diagramnya. Kemudian berdasarkan data dimiliki dugaan probabilitas distribusinya, dan yang terakhir berdasarkan dugaan dari pola data tersebut susun uji hipotesis dan simpulan hasil hipotesisnya. Next. Nah, ini saya menggunakan metode pengumpulan datanya, yaitu menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan itu merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku sumber lain, dengan menggunakan studi kepustakaan. Peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Mengumpulkan data ini diambil melalui web yang tertera dan berdasarkan hasil perhitungan yang terkonfirmasi dari negara Prancis melalui tes coronavirus. Dan ini merupakan tabel dari data, dari pengolahan data. Next. Nah, ini merupakan analisis deskriptif. Keterangannya itu ukuran kecenderungan terpusat rata-rata adalah nilai yang mewakili sekelompok data. Kemudian data-data itu diperoleh dari penjumlahan seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Ini adalah rumusnya yang tertera pada PowerPoint. Next. Ukuran penyebaran atau variasi, yaitu dengan menggunakan jangkauan atau range. Jangkauan range merupakan ukuran dari selisih nilai maksimum dengan nilai maksimum yang ada dalam sekelompok data. Dan ini merupakan rumusnya.
Labs. Nah, ini merupakan plot data dari grafik pasien yang terkena virus COVID-19 di negara Perancis dari pertanggal 15 Februari sampai dengan pertanggal 15 Maret. Ini merupakan tabel uji Kolmogorov-Smirnov. Bisa dilihat ya. Dengan keterangan Kak terdapat dipotong atau makanya. Ini yang next tadi kepotong kemana? Keterangannya ini XI sama dengan angka pada data, Z merupakan transformasi dari angka ke notasi pada distribusi norma. FT merupakan probabilitas kumulatif normal, Fs probabilitas kumulatif empiris, dan S merupakan simpangan baku atau standar deviasi. Cokret dia. Nah, untuk merumuskan hasil uji dari tes Kolmogorov-Smirnov, H0 sama dengan positif terjangkit COVID-19 di Prancis, berdistribusi normal, dan HA sama dengan positif terjangkit COVID-19 di Prancis, tidak berdistribusi normal. Kesimpulan uji Kolmogorov-Smirnov, daerah keputusan H0 diterima jika D maksimal kurang dari K. K-nya itu tadi nilainya ada di tabel Kolmogorov. Hasilnya 0,291221 kurang dari 0,295. Maka K0 diterima, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pada data uji Kolmogorov-Smirnov positif terjangkit COVID-19 di Prancis berdistribusi normal. Next ini. Masih Revi? Iya, sok rep. Tanggung. Pengujian hipotesis. Dicari dulu standar deviasinya. Rumusnya akar standar deviasi sama dengan akar sigma xi dikurangi x pangkat 2 dibagi n dikurangi 1. Hasilnya 37,76908564. Rumus hipotesisnya 0. Sok lanjut aja, Devi. Dengan rata-rata positif terjangkit COVID-19 67, ya HA mu tidak sama dengan, berarti rata-rata positif terjangkit COVID-19 di Prancis tidak sama dengan. Untuk menentukan P-tabelnya dengan menggunakan rumus alfa dibagi 2 terus DF. 0,2% dibagi 2 N min 1. Itu 0,2%, 0,1%, 30 itu dari data, dikurangi 1 jadi 29. Dan didapatkan hasil T-tabelnya 3,39624.
menentukan T hitungnya dengan rumus X dibagi lagi akar N. 25.475 dikurangi 849,1666. Du, Kesimpulannya, karena T hitung lebih besar dari T tabel atau minus 3571,207559 lebih besar dari minus 3,39624, maka H0 diterima atau HA ditolak. Jadi rata-rata positif terjangkit COVID-19 sama dengan 8.490,1666667. Dengan demikian pendapat tersebut diterima. Nah, dari uji hipotesis yaitu mengambil metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data. Nah, ini gambar dari pengujian hipotesisnya. Nah, ini untuk tabel dari positif dan sembuh dari COVID-19 di negara Prancis. Nah, ini untuk grafik positif dan pulihnya. Baik dari percobaan. Dari tanggal 15 Februari sampai 15 Maret 2020. Nah, ini untuk analisis regresi linear sederhana. Bisa didapat dengan B sama dengan N sigma XY kurang sigma X kurang sigma X sigma Y bagi N sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat. A sama dengan itu Y naon sih? Y bar. Y bar rata-rata. Y bar kurang B X bar sama dengan negatif 0 itu terep? Ya. Ya, negatif 0. Negatif 0,0011046662. Y sama dengan A tambah BX sama dengan negatif 0 kurang 0 negatif 0,0011046662 ditambah 0,0003153334X. Analisa korelasi sederhana dengan rumus berikut dan menghasilkan R sama dengan minus 216,66032699. Hasil hitung dari analisa korelasi tersebut memiliki arti tidak ada keterkaitan antara tingkat pasien positif COVID-19 dengan tingkat kesembuhan pasien COVID-19. Nah, untuk kesimpulan dari keseluruhan data, berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, yaitu Dmax sama dengan 0,291221 kurang dari tabel uji, yaitu sama dengan 0,295. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pada data uji Kolmogorov-Smirnov, positif terjangkit COVID-19 di Prancis menyebar secara normal. Yang kedua, hasil dari uji hipotesis karena T hitung
lebih besar dari T-tabel atau 3571,207559 lebih besar dari minus 3,39624, maka H0 diterima atau HA ditolak. Jadi, rata-rata positif terjangkit COVID-19 sama dengan 8.409,1666667. Dengan demikian, pendapat tersebut diterima. Yang ketiga, berdasarkan hasil yang didapat dari analisis regresi linier sederhana, yaitu tingkat pasien positif COVID-19 X sama dengan 25475. Sedangkan tingkat kesembuhan pasien COVID-19 per tanggal 15 Februari sampai 15 Maret 2020 itu Y sama dengan 8. Maka tidak adanya keterkaitan antara pasien positif COVID-19 dengan kesembuhan pasien COVID-19. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam cara penyampaiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.